Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal-soal tentang gerak harmonik sederhana. Nomor 1, sebuah benda bergetar hingga membentuk suatu gerak harmonis dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T. Dengan Y adalah simpangan dalam satuan meter dan T adalah waktu dalam satuan second. Tentukan beberapa besaran dari persamaan getaran harmonis tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah di sini amplitudo yaitu A, kemudian frekuensi F, kemudian periode yaitu T besar. Simpangan maksimum di sini adalah Y maksimum. Kemudian simpangan ini simpangan pada saat T sama dengan 1/60. Jadi Y-nya. Kemudian simpangan saat sudut fasenya 45 derajat. Jadi di sini Y-nya. Dan di sini yang ditanyakan sudut fase saat simpangannya 0,02 meter. Jadi ini sudut fasenya adalah theta. Kita jawab satu persatu. Amplitudo didapatkan dari persamaan gerak harmonis, yaitu Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T. Ini persamaannya, jadi sesuai dengan rumusnya, yaitu rumus persamaan gerak harmonik, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Jadi A-nya adalah ini, kemudian omeganya adalah ini. Jadi amplitudonya adalah 0,04. Jadi di sini A-nya sama dengan 0,04. Satuannya adalah ini, meter. Jadi 0,04 meter. Kemudian frekuensi dicari dengan rumus omeganya. Jadi omega di sini 20 pi. Jadi diketahui omega sama dengan 20 pi. Maka rumus omega adalah 2 pi dikali F sama dengan 20 pi. Jadi pi-nya bisa dicoret di sini. Jadi F-nya sama dengan 20/2. Jadi hasilnya adalah 10 Hz. Jadi 10 Hz. Kemudian periode yaitu T. Di sini T dirumuskan yaitu 1/F. F-nya sudah diketahui sama dengan 1/10. Jadi sama dengan hasilnya adalah 0,1 second. Jadi satuan periode adalah second. Kemudian simpangan maksimumnya adalah, jadi simpangan maksimum di sini Y maksimum dalam persamaan ini, dalam persamaan simpangan Y maksimum adalah sama dengan amplitudonya. Jadi Y maksimum sama dengan 0,04 meter. Jadi sama dengan amplitudenya. Kemudian kita akan mengerjakan yang E di sini. Jadi simpangan saat T sama dengan 1/60 second. Di sini persamaannya adalah Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T. Maka T-nya kita masukkan 1/60. Jadi sama dengan 0,04 sin 20 pi dikali dengan T-nya adalah 1/60. Jadi ini kita sederhanakan jadi 20 dan 60 jadi 3. Jadi persamaannya adalah 0,04 sin 1/3 pi. Nah, di sini pi-nya kita ubah menjadi pi sama dengan 180 derajat. Jadi pi ini diambil dari radian, jadi 1 radian itu 180 derajat. Karena yang ditanyakan itu besar sinusnya, jadi pi-nya kita jadikan sudut. Jadi sudutnya adalah 180 derajat. Jadi di sini sama dengan 0,04 sin 1/3 dikali dengan 180 derajat. Maka di sini 0,04 sin 60 derajat. Maka di sini sama dengan 0,04 sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Jadi hasilnya sama dengan 0,02 akar 3 meter. Jadi ini simpangannya saat T-nya 1/60 second. Kemudian F simpangan saat sudut fasenya 45 derajat. Jadi di sini
tetanya sama dengan 45 derajat. Maka persamaan simpangannya, di sini kita tuliskan persamaan simpangannya, jadi Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T. Jadi di sini kita jadikan theta, karena theta ini sama dengan omega T. Maka di sini berubah jadi 0,04 sin theta. Maka di sini sama dengan 0,04 sin 45 derajat. Jadi sama dengan 0,04 sin 45 adalah setengah akar 2. Jadi hasilnya sama dengan 0,02 akar 2 meter. Jadi ini simpangan saat sudut fasenya 45 derajat. Kemudian yang terakhir, G, sudut fase saat simpangannya 0,02 meter. Jadi yang G kita kerjakan di sini, G. Kita ambil persamaan simpangannya, Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T. Jadi 20 pi T-nya kita ubah menjadi theta, karena omega T itu sama dengan theta. Jadi Y sama dengan 0,04 sin theta. Jadi Y-nya di sini simpangannya adalah 0,02. Jadi 0,02 sama dengan 0,04 sin theta. Jadi sin theta sama dengan 0,02 per 0,04. Jadi hasilnya sin theta sama dengan 1 per 2. Jadi sinus yang nilainya setengah adalah 30 derajat. Jadi tetanya sama dengan 30 derajat. Karena sin 30 derajat sama dengan setengah. Jadi ini jawabannya tetanya adalah 30 derajat. Ya, demikian ini jawaban nomor 1. Jadi dari persamaan ini kita bisa cari amplitudo, frekuensi, periode, dan sebagainya. Kemudian nomor 2, diketahui persamaan getaran harmonik Y sama dengan 20 sin 10 pi T cm. Berapakah besar amplitudo dan frekuensinya? Jadi di sini yang diketahui Y sama dengan 20 sin 10 pi T cm. Centimeter ini satuannya. Ini yang diketahuinya. Yang ditanyakan adalah amplitudonya berapa dan frekuensinya berapa. Jadi di sini kita jawab Y sama dengan 20 sin 10 pi T. Jadi sesuai dengan persamaan simpangannya, jadi Y sama dengan A sin omega T. Jadi amplitudonya adalah ini. Jadi amplitudo sama dengan 20. Satuannya adalah cm. Jadi 20 cm. Ini amplitudonya. Kemudian untuk frekuensi kita ambil dari persamaan omega. Di sini omeganya ini. Jadi omega sama dengan 10 pi. Maka di sini rumus omega adalah 2 pi dikali F sama dengan 10 pi. Ini pi-nya bisa dicoret. Jadi F sama dengan 10 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya sama dengan 5 Hz. Jadi ini frekuensinya. Ini jawaban untuk nomor 2. Kemudian nomor 3. Sebuah partikel bergerak harmonik sederhana dengan amplitudo 13 cm dan periode 0,1 pi detik. Berapakah kecepatan partikel pada simpangan 5 cm? Jadi di sini yang diketahui adalah amplitudo yaitu A sama dengan 13 cm. Kita ubah ke meter, jadi sama dengan 0,13 meter. Kemudian simpangan yaitu Y sama dengan 5 cm. Ini diubah ke meter jadi 0,05 meter. Kemudian periodenya di sini T sama dengan 0,1 pi detik atau second.
yang ditanyakan adalah kecepatannya, yaitu V sama dengan berapa. Jadi untuk mendapatkan nilai V ini memakai rumus V, yaitu V sama dengan omega dikali dengan akar A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadi amplitudo kuadrat dikurangi simpangan kuadrat. Kemudian kita cari terlebih dahulu omeganya. Jadi omega sama dengan 2pi per T. Jadi sama dengan 2pi per dibagi dengan 0,1P. Jadi pi-nya dicoret. Jadi hasilnya sama dengan 20 radian per second. Jadi ini satuan kecepatan sudut. Maka kita masukkan persamaan ini. Jadi sama dengan 20 dikali dengan akar. A-nya adalah 0,13. Jadi 0,13 kuadrat dikurangi dengan 0,05 kuadrat. Jadi ini akarnya. Jadi sama dengan 20 dikali dengan akar 0,13 kuadrat. Ini 0,0169 dikurangi 0,05 kuadrat adalah 0,0025. Jadi hasilnya 20 akar 0,0144. Jadi hasilnya di sini 20 dikali dengan 0,12. Jadi kecepatannya sama dengan 2,4 meter per second. Jadi ini kecepatannya. Jadi untuk mencari kecepatan memakai rumus ini. Nomor 4. Sebuah beban bermasa 250 gram digantung dengan sebuah pegas yang memiliki konstanta 100 Newton per meter. Kemudian disimpangkan hingga terjadi getaran selaras. Getaran selaras ini getaran harmonis. Tentukan periode getarannya. Jadi di sini diketahui masanya yaitu M sama dengan 250 gram. Ini diubah ke kilogram, jadi sama dengan 0,25 kilogram. Kemudian konstanta pegas yaitu K sama dengan 100 Newton per meter. Dan yang ditanyakan adalah periodenya, yaitu T sama dengan berapa. Jadi kita langsung saja mengerjakan dengan rumus periode, yaitu T sama dengan 2pi dikali dengan akar M per K. Jadi hasilnya sama dengan 2pi dikali dengan akar M-nya adalah 0,25 per K-nya adalah 100. Jadi hasilnya sama dengan 2pi dikali dengan akar 0,25 adalah 0,5, akar 100 adalah 10. Jadi hasilnya sama dengan 0,1 pi second. Jadi ini hasilnya. Nomor 5. Sebuah bandul matematis memiliki panjang tali 64 cm dan beban massa sebesar 200 gram. Tentukan periode getaran bandul matematis tersebut. Gunakan percepatan gravitasi bumi Y sama dengan 10 meter per second kuadrat. Di sini yang diketahuinya adalah panjang tali. Jadi L sama dengan 64 cm. Ini diubah ke meter, jadi sama dengan 0,64 meter. Beban massa adalah 200 gram. Jadi M sama dengan 200 gram. Kita ubah ke kilogram, jadi 0,2 kilogram. Kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi, yaitu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah periodenya, yaitu T sama dengan berapa. Jadi langsung kita kerjakan. Di sini memakai rumus periode pada bandul, yaitu T sama dengan 2pi dikali dengan akar L per G. Jadi sama dengan 2pi dikali akar L-nya adalah 0,64 dan G-nya adalah 10. Jadi di sini sama dengan 2pi dikali dengan akar 0,64 adalah 0,8 per akar 10. Ini tidak bisa diakarkan, jadi akar 10. Jadi hasilnya sama dengan 1,6pi
per akar 10. Di sini akar 10-nya ada di bawah, jadi kita rasionalkan dengan dikali akar 10 per akar 10. Jadi hasilnya sama dengan 1,6 pi per 10 akar 10. Jadi hasil akhirnya sama dengan 0,16 pi akar 10. Jadi periodenya adalah 0,16 pi akar 10. Jadi ini hasilnya. Kemudian nomor 6. Sebuah ayunan bergetar dengan periode 1,5 second. Jadi periodenya di sini T sama dengan 1,5 second. Apabila amplitudo ayunan sebesar 10 cm, berapakah simpangan ayunan setelah bergetar selama 4 second? Jadi amplitudonya di sini A-nya sama dengan 10 cm, kita ubah ke meter jadi 0,1 meter. Kemudian waktunya di sini T sama dengan 4 second. Yang ditanyakan adalah simpangannya, yaitu Y sama dengan berapa. Jadi yang dicari adalah simpangannya. Jadi sesuai dengan rumusnya, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Maka A-nya sudah ada, maka kita cari omeganya terlebih dahulu. Jadi omega sama dengan, di sini ada periodenya, jadi pakai rumus periode, jadi 2pi per T. Jadi sama dengan 2pi per 1,5. Jadi sama dengan 20 pi per 15. Jadi kita sederhanakan, jadi omega di sini dibagi dengan 5, jadi 4 pi per 3. Ini omeganya. Baru kita masukkan ke rumus ini. Jadi Y sama dengan A sin omega T. Sama dengan A-nya adalah 0,1 sin omeganya adalah 4 pi per 3 dikali waktunya adalah 4. Maka di sini 0,1 sin 16 pi per 3. Jadi di sini sin 16 pi per 3, pi-nya kita ubah menjadi pi sama dengan 180 derajat supaya bisa jadi derajat dan sinusnya ada. Jadi di sini sama dengan 0,1 sin 16 per 3 dikali 180 derajat. Jadi 180 derajat dibagi 3 adalah 60. 60 dikali 16 adalah 960. Jadi di sini sama dengan 0,1 sin 960 derajat. Nah, kita cari sin 960 derajat. Jadi di sini sin 960 derajat itu kita bagi satu putaran. Satu putaran itu adalah 360. Jadi ini 960 derajat kita bagi 360 derajat. Jadi hasilnya sama dengan 2. Jadi 2 dengan sisa pembagiannya yaitu 240 derajat. Atau di sini dibagi dengan 360 derajat yaitu 2 putaran. Jadi 2 putaran diagram Cartesius. Dan sisanya adalah 240 derajat. Maka yang diambil adalah 240 derajat ini. Jadi kalau pada diagram Cartesius, jadi ini X, ini Y. Jadi 2 putaran itu adalah 720, maka sisanya ada di sini, kuadran ke-3, 240 derajat. Jadi kita ambil di sini 240 itu ada di sini. Nah, ini sudut 240 derajat. Maka di sini 0,1 sin 240 derajat ini sama dengan 0,1 sin 240 derajat ini sama dengan, jika dipelajari dalam trigonometri, ini adalah sin 60 derajat. Jadi di kuadran ketiga ini 60 derajat. Ini dalam pelajaran trigonometri di matematika.
Jadi hasilnya sama dengan 0,1 dikali sin 60 adalah minus. Kalau di kuadran ketiga itu sinusnya adalah minus setengah akar 3. Jadi hasilnya sama dengan 0,1 dibagi dengan 2 adalah jadi min 0,05 akar 3 meter. Jadi ini simpangannya. Simpangannya adalah minus. Demikian pembahasan latihan tentang gerak harmonik sederhana ini.